Polrestabes Makassar memusnahkan narkotika jenis sabu, filmefedron atau ekstasi, dan ganja kering dengan total senilai 16 miliar rupiah. Pemusnahan barang haram ini dari hasil pengungkapan kasus pada Juni 2025 lalu dengan 5 tersangka yang telah diamankan. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar dalam tungku panas pada mobil insinerator milik Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Provinsi Sulsel yang disaksikan perwakilan Kejari Makassar, Ketua Pengadilan Negeri, Pemkot Makassar yang dieksekusi tim subplatform Polda Sulsel di lapangan Mapolrestabes Makassar Kamis 31 Juli. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut masing-masing 10 kg sabu, 10.465 butir pil mefedroni sejenis ekstasi, serta ganja kering seberat 2 kg. Lebih lanjut, kata Arya, pemusnahan bukti narkoba ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 75 huruf K, dan Pasal 91 pemusnahan barang bukti setelah dilakukan pengungkapan dan proses dari peradilan. Arya menyebutkan dari hasil pemusnahan barang tersebut, jika dirupiahkan maka senilai 16 miliar rupiah dan menyelamatkan sebanyak kurang lebih 160.000 orang. Arya mengatakan bahwa para tersangka yang diamankan merupakan pelaku pengedar jaringan internasional yang dikembangkan dari kasus sebelumnya. Meski demikian, pihaknya akan terus mengembangkan sindikat kasus narkotika tersebut untuk mencegah peredarannya di masyarakat. Rapat dengar pendapat atau RDP Komisi D DPRD Kota Makassar Kamis 31 Juli, Memana Susela Laskar Merah Putih mengadukan Dinas Pendidikan Kota Makassar atas dugaan pelanggaran serius dalam proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan program seragam sekolah gratis. Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik dicecar habis-habisan atas sederet laporan masyarakat yang dinilai mencederai integritas pelayanan publik di sektor pendidikan. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih Provinsi Sulsel, Waliuddin, mengungkapkan bahwa aduan masyarakat terkait ketidakadilan SPMB dan dugaan praktik pungli terus berdatangan. Ia menyebut situasi ini bukan sekedar kelalaian administratif, melainkan potensi tindak pidana yang sistematik. Laskar Merah Putih membeberkan adanya dugaan manipulasi domisili dalam proses SPMB. Salah satu kasus menimpa siswa yang diterima di SDN Impres IKIP Makassar, padahal domisili sesuai kartu keluarga atau KK yang berada jauh dari zona sekolah di wilayah Gria Astra Manggala di Anta. Ia menuding lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik pemalsuan data dan numpang KK secara ilegal yang mengorbankan siswa-siswa yang seharusnya berhak lulus di zona tersebut. Sorotan tajam juga diarahkan kepada dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat Disdik Makassar yang merangkap sebagai kepala bidang SMP dan ketua panitia SPMB. Puluhan pengendara terjaling dalam razia gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan atau Sulsel. Razia ini untuk menertibkan pajak kendaraan yang menunggak diduga mencapai 50% di Kabupaten Sinjai. Razia gabungan ini digelar selama 2 hari sejak Selasa 29 Juli dan Rabu 30 Juli kemarin di perbatasan Kabupaten Sinjai Bone. Razia ini menyasar pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas maupun belum melunasi kewajiban pajak kendaraan. Selain menindaklanjuti terkait pajak kendaraan, kata Wakdiar, pihaknya juga menindak pengendara yang tidak membawa dokumen kendaraan, tidak menggunakan helm, dan tidak dilengkapi plat motor. Lebih lanjut, Wahdiar menerangkan bahwa sejak tahun 2025 diberlakukannya opsen pada kendaraan bermotor dan BBNKB, pihaknya telah menjadi satu tim bersama Pemda Sinjai, sehingga upaya penagihan melibatkan Pemda dan Polantas Polres Sinjai. Selama 2 hari digelar razia tersebut, sedikitnya 30 kendaraan yang terjaring dalam bukti menunggak pajak, sehingga sebagian pengendara langsung membayar di tempat. Meski demikian, kata Wakhtiar, razia tersebut akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah untuk menekan tunggakan pajak kendaraan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Takalar menggelar demo di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Petalasang, Kamis 31 Juli. Dalam aksi tersebut, massa sempat menutup akses jalan dari arah selatan menuju ke utara. Aksi ini dipicu oleh dugaan pungutan liar atau pungli dalam proses pengurusan surat izin mengemudi atau SIM yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Satlantas Polres Takalar.
Situasi sempat memanas saat demonstrasi mencoba menghentikan laju kendaraan truk roda 6 dan 10. Namun aksi tersebut segera dihalau oleh petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Koordinator lapangan aksi Fatur menyebut ada praktik pungli dalam pengurusan SIM C, di mana pemohon diminta membayar hingga Rp400.000. Padahal menurutnya biaya resminya hanya sekitar Rp250.000. Pihaknya mendesak Kapolres Takalar AKBP Supriyadi Rahman untuk mencopot Kasat Lantas AKP Malik Karana yang dinilai gagal menyembunyikan dan membiarkan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu saat dikonfirmasi wartawan terkait tudingan tersebut, Kasat Lalu Lintas AKP Malik Karana hanya menjawab singkat, "Ya, saya sementara Vkom," tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Pemuda Katolik Makassar bersama organisasi kemasyarakatan pemuda menggelar kegiatan silaturahmi dan dialog lintas agama iman yang berlangsung di Aula Keuskupan Agung Makassar pada Kamis 31 Juli. Mengusung tema mendalami dan membangun kerjasama lintas agama berdasarkan Deklarasi Istiqlal 2024, kegiatan ini menyoroti dua hal penting, yakni kekerasan agama dan kerusakan lingkungan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Ali Afid menjelaskan bahwa Deklarasi Istiqlal 2024 memuat dua hal penting, yakni perlawanan terhadap kekerasan dan eksploitasi alam. Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Marek Franciscus Nipa, menekankan bahwa Deklarasi Istiqlal merupakan seruan untuk bertindak dengan menjaga dan merawat bumi untuk generasi mendatang. Sekretaris Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan atau Hak Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Romo Aloysius Budi Purnomo, menekankan bahwa pemuda memiliki peran strategis dalam menjaga kedamaian dan lingkungan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kerukunan di masyarakat dan melawan kerusakan lingkungan merupakan bagian dari wujud nilai-nilai agama sekaligus implementasi Deklarasi Istiqlal.